Assalamualaikum. Suara Bu Amel terdengar nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bu, Bentar, Bu. Oh Waalaikumsalam. Putus-putus. ya. Putus-putus. Putus-putus suara Bu Amel. Sekarang Enggak jelas, Bu Bu. Amel. Sekarang. Oh enggak. Oh ya, syukur Alhamdulillah. Oke. Teman-teman kalau bisa on kamera silakan on kamera. Tapi kalau memang terhambat silakan nanti ngomong di grup ya. Alasannya kenapa gitu ya. Oke. Bismillah. Perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Lintang masih di apotik ya? Ya ada nih kok sambil pelayanan boleh. Oke. Nah, kan Ya kangen Bu Bu. Amel. Yo, tunjukkan wajah kalian. Nah, tinggal 5 loh ya. 6 Ibu. Oke, Bismillah ya. Kita mulai ya. Kemarin Bu Amel bagi tugas untuk mulai menyicil ya, menyicil atau mengisi buku yang ada di petunjuk praktikum ya dengan pendekatan teori. Nah, nanti kita sharing sama-sama gitu ya, kemungkinan apa yang di literasi sama apa yang terjadi di lab bisa aja beda gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Oke, oh ya, wes Mas Andi bener rambut dulu. Lanjut ya. Nah, untuk hari ini Bu Amel akan share, kemarin PPT-nya sudah sempat Bu Amel share gitu ya. Kita akan bahas tentang golongan sulfa. Sudah terlihat? Bu Amel full screen, sudah terlihat? Sudah? Sudah Bu. Oke, yuk kita masuk ke penjelasan pertama atau golongan pertama untuk golongan sulfa. Jadi untuk golongan sulfa nanti sebenarnya ada banyak ya golongan sulfa itu. Cuman yang kita bahas hanya beberapa poin saja gitu ya. Kemarin apa aja yang Bu Amel minta, Mas, Mbak? Sulfa apa aja? Ada sulfa apa? Sulfa kan ada banyak tuh. Sulfamerazin. Sulfa. Sulfa Sulfamezatin, merazin. Hai, Indah. sul- Mezatin. Terus sulfacetamid, sama sulfamerazin. sulfa setamid jadinya ya. Oke, nah. Nah, itu nanti kan kemarin kan Bu Amel minta teman-teman untuk nyari di apa? Ngecek di online ya, online Ya. atau nyari di Farmakope. Nah, nanti kita cocokin ya. Karena yang Bu Amel bawa ini ada yang dari teori, ada yang dari praktek. Oke? Itu ya. Nah, nanti pada catatan teman-teman, nanti kalau memang hasilnya itu adalah pendekatan teori, kasih aja misalnya simbolnya T. Gitu ya. Kalau misalkan nanti ya Bu Amel bilang, oh ternyata prakteknya warna zatnya tidak seperti itu mungkin karena ED bahannya gitu ya. Nanti ditulis aja prakteknya apa gitu ya, P apa gitu ya. Ditambahin aja ya. Oke, kita masuk. Jadi kalau ngomongin golongan sulfa, golongannya termasuk golongan apa sih? Antibiotik ya. Jadi memang sulfanomida itu adalah golongan antibiotik. Dia memang untuk mengatasi infeksi bakteri. Nah, nah, golongan sulfanomida ini gitu ya ganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Jadi yang diganggu adalah asam folatnya. Nah, kenapa asam folat itu diganggu terus bakteri bisa mati gitu ya? Karena asam folat ini adalah nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, kemudian untuk membentuk RNA ya. Ini kan untuk berkembang biak ya, jadi untuk membangun bakteri-bakteri lainnya gitu ya. Maka kalau ini nutrisinya kita putus, ya kan kelaparan tuh. Kalau kelaparan otomatis dia tidak bisa berkembang. Jika proses asam folatnya terganggu, maka bakteri tidak dapat berkembang biak. Jadi yang kita putus adalah nutrisinya. Ya, begitu adalah cara kerja dari golongan sulfanomida. Golongan ini ada banyak ya. Cuman 4 yang kita bahas gitu ya. Nah, rumus umumnya dia seperti ini. Ya, kenapa dia dibilangin golongan sulfanomida? Karena ini loh, teman-teman. Nih, mana lingkarin ya. Nah, sulfonya. Ya, kalau dilihat ini golongan apa ini? Nih ada ini nih bentuknya nih. Nih, ya, dia seperti amida. Jadi sulfanomida. Jadi dia punya rumus umum seperti ini. Nah, apa yang membuat satu zat dengan zat lainnya yang berbeda gitu ya? Yang berbeda itu adalah R1 dan R2-nya atau gugus sampingnya.
Ini yang nanti bikin sulfamezatin beda dia dengan sulfamerazin. Beda dengan tamid. Jadi bedanya di sana. Nah, kemarin Bapak udah minta ya teman-teman untuk nyari rumus kimianya. Oke. Ya, jadi di mana nanti R1-nya itu bisa berupa asam flatas, suksinat, atau atom hidrogen paling sederhana. Sedangkan untuk R2-nya nanti itu merupakan alifatik atau bisa heterosiklik. Ya, jadi senyawa turunannya itu. Contoh ini. Nih. Udah benar tulisannya sulfat strukturnya ya. Jadi sulfadiazin bentuknya seperti ini. Nah, tadi loh yang membedakan. Nih, ini ada R2 ya, kemudian ini adalah R1-nya. Ya, bandingkan lagi. Ada sulfasetamid ya. Sulfasetamid beda lagi gitu ya. Nih. Nah, ini yang membuat sifat mereka beda. Jadi kalau dalam kimia tuh walaupun nampak sama, tapi kalau tangannya yang digandeng beda gitu ya, sebegitu kuatnya gitu ya. Substituennya ini juga sama. Nah, ini lebih besar lagi nih sulfamerazin. Nih ya, walaupun yang ininya sama mungkin ya. Ini sama nih tiga-tiganya, tapi salah satu gugus fungsinya beda, maka sifatnya pun akan berbeda. Terus satu lagi apa? Ada sulfaguanidin contohnya. Ya, sulfaguanidin juga beda ini ya. Nah, ini teman-teman googling banyak ya. Jadi nanti ya dibenarkan ya kalau memang masih keliru atau kalau misalnya Bu ada yang saya temukan beda ya boleh nanti kita konfirmasi bersama. Nah, identifikasi sulfamezatin, sulfadiazin, sulfamerazin, sulfamezatin gitu ya. Tadi kalau besok teman-teman masuk ke lab gitu ya. Nah, itu nanti akan merasakan yang namanya ada organoleptis dari bentuk ya. Bentuk kemarin apa sih? Ada bentuk serbuk, serbuknya pun ada serbuk halus, ada serbuk serbuk hablur. Yang halus yang kayak tepung apa? Kayak gula halus tuh ya. Ya, gula halus. Kemudian kalau yang bentuknya hablur di tangan terasa seperti apa? Kasar. Ya, bentuknya agak kasar kayak kita megang tanah kering gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan bentuknya kristal, kristal pun ada macam-macam. Ada yang kristal gula gitu ya. Ada yang kristal micin. Cemilan siapa ndah? Cemilan enggak ndah? Micin. Ya, ada gitu ya. Kemudian biasanya warnanya apa? Kalau memang tidak berwarna seperti gula kan tidak berwarna ya kristalnya sebutnya kristal tidak berwarna. Tapi kalau misalnya dia kayak garam warnanya putih, maka teman-teman sebutkan warnanya putih. Dicium juga baunya seperti apa. Nah, golongan sulfa itu punya bau yang khas. Jadi bau antibiotik lebih tepatnya ya. Kemudian rasanya, didominasi rasanya nanti kita lihat ya, umumnya pahit. Nah, kemudian untuk larutan, jadi teman-teman besok kalau masuk lab, di kelarutan ini sangat membantu ya, karena banyak sekali senyawa obat. Kalau strukturnya makin besar, ya, atau di sana semakin banyak unsur karbonnya, kira-kira dia semakin sukar larut atau tidak larut dalam air. Ingat teori kimia organik ya. Semakin banyak rantai C-nya, ya, oksigennya semakin sedikit, maka dia sifatnya polar atau non-polar. Siapa yang ingat? Oh, Mas Andi, ingat nggak? Polar ya, Bu? Apa yang nggak sih? Yang suka air tuh yang apa? Polar. Polar kan? Kalau polar, air itu rumusnya itu aja. Air rumusnya apa? H2O. HOH. Ya, H2O toh. Berarti kan ada O, sini tahu kalau gambar sini ya, ada O, kemudian di sini ada H. Saya nggak bawa drawing pad saya. O ada H. Nah, kalau mau lari dengan air, gampang ya. Karena di molekul air ini atau molekul polar ini gitu ya, dia ada elektron bebas, maka dia akan suka dengan senyawa-senyawa yang miskin elektron. Atau kalau misalnya di dalam molekul tersebut gitu ya, makin banyak oksigennya, maka dia semakin suka dengan air karena dia bisa berikatan dengan H pada air. Ya, atau ada N, ada S gitu ya. Semakin dia punya atom-atom tersebut, maka dia semakin bersifat polar. Sebaliknya, kalau dia atom C-nya lebih banyak, ya, sementara dia miskin oksigen, oksigennya dikit, terus S-nya nggak ada, N-nya nggak ada, maka dia semakin bersifat nonpolar atau semakin sukar larut di dalam air. Nah, di sini
Air, asam, dan basa itu umumnya sifatnya condong ke arah polar ya. Sedangkan alkohol dia condong ke arah semipolar ya. Kadang dia bisa larut untuk melarutkan senyawa polar, tapi non polar. Nanti kita lihat ya. Kemudian untuk larutan biasanya air jelas pakai Aquades. Asam teman-teman bisa pakai HCl, bisa pakai asam asetat ya. Bedanya apa? Bedanya hanya dari kalau larutnya tetap larut, tapi biasanya proses larut cepat apa enggaknya. Ya, basanya umumnya yang dipakai apa? NaOH, tapi tidak menutup kemungkinan pakai KOH. Tapi jarang KOH harganya mahal. Ya, jauh lebih murah pakai NaOH. Jadi biasanya untuk beberapa uji kita pakainya NaOH. Kemudian alkohol yang kita pakai adalah etanol. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada instruksi yang harus teman-teman reaksikan dengan metanol. Gitu ya. Jadi besok kalau di lab pilihannya tuh, "Bu, pakai asam yang mana berarti?" Ambil apa berarti dah? Kalau asam, kira-kira ambil apa? Asam asetat atau kalau basa ngambil apa Mas Andi? Kalau basa kira-kira ngambil apa zatnya? NaOH atau KOH, gitu ya. Terus disuruh melarutkan dalam alkohol, kira-kira pakai apa nih, Lev? Pakai apa? Etanol. Oh ya, jawab Mas Andi malah ya. Apa Lev ya? Pakai apa? Itu. Bisa etasame. Ya, besok jangan lupa loh ya. Besok Bapak briefingnya dikit kalau di lab ya. Jadi nanti tolong dicatat ya hal-hal yang kecil kayak gitu ya. Nah, terus berikutnya, kok hilang? Ada uji pengarangan. Uji pengarangan ini teman-teman punya apa namanya? uh, Kecauan porselin ditaburkan tipis ya. Kemudian teman-teman panaskan. Atau kalau teman-teman mau coba latihan di rumah, taruh aja tuh ya gula gitu ya ditaruh di sendok gitu ya terus teman-teman panaskan. Perhatikan warna sebelum, warna saat dia mulai meleleh ya, dia meleleh apa, terus teman-teman biarkan tapi jangan sampai gosong ya. Jadi hanya sampai yakin dia sudah panas, dia sudah meleleh semua, stop pemanasannya, lihat ada sisa pijarnya atau dia setelah dia mengerak warnanya apa. Ya, kalau ada asap warnanya apa. Ya, jadi cara pengarangan seperti itu. Ya, tipis aja nggak usah banyak-banyak gitu ya. Karena kalau semakin banyak melelehnya jadi lama. Cuma itu aja sih. Terus reaksi warna, kemarin udah Bapak bilang ada reaksi warna, ada reaksi kristal. Ya kemarin Mas Andi sampai WA, "Bu, nyari reaksi kristal gimana?" Memang reaksi kristal itu belum ada bukunya ya. Jadi kalau biasanya nggak ada bukunya, ada juga buku jadul. Buku jadul tuh buku sakti. Kalau teman-teman mau lihat ada di lab kimia bukunya itu sudah tua banget gitu ya. Dan itu masih gambar tangan. Ya, masih gambar tangan. Jadi nanti untuk update-nya memang kita banyak bergantung sama kelas pagi, kelas reguler. Misalnya teman-teman nih punya kenalan sama kelas pagi, coba deh diminta aja laporan yang mereka susun kayak apa sih, terus lihat. Biasanya di situ lebih lengkap, ada kristalnya dan lain-lain. Nah, untuk organoleptis, kita masuk ya. Organoleptis, tadi ada warnanya apa, sulfamerazin? Putih, literasi sama putih, ya. Kemudian bentuknya hablur, cocokin ya, sama punya teman-teman ya. Dia tidak berbau, rasanya agak pahit. Ya, jadi ya sulfamerazin putih, serbuknya kasar gitu ya, atau hablur, tidak berbau, rasanya agak pahit. Tolong dicocokin sama yang teman-teman tulis. Pahit sama agak pahit sama aja ya, Bu ya. Pahit ya, Bu ya. Pahit. Sama sih, jadi kayak gini loh. Kenapa akhirnya kok bisa mengidentifikasi agak pahit, sedikit pahit, sangat pahit? Itu karena mereka nyicipin langsung 4. Ya, jadi dalam satu waktu tuh nyicipin 4. Jadi mereka bisa memprediksi ini agak pahit. Jadi kategorinya itu. Ya, cuman ini memang dia dibandingkan dengan yang satunya lagi, dia agak sedikit pahit. Kayak kopi lah ya. Kopi kan kalau misalnya konsentrasinya tinggi juga rasanya pahit banget, tapi ada kalanya kan kita ngerasanya "Ih, agak pahit gitu ya. Agak, memang itu Mas, di farmakopinya tulisannya agak pahit. Ah, ah, ya, agak pahit. Kemudian ini tadi, ya, teorinya ini sama.
pengamatan di praktek sama dengan di teorinya. Contoh ya, sulfadiazin prakteknya serbuknya halus, dia di teori nggak ada komen. Ya, berarti secara teori pun dia bentuknya adalah serbuk halus. Sama nggak literasinya kemarin ditemuin ya. Terus warnanya putih susu, sulfadiazin. Ya, baunya tidak ada bau dan dia tidak ada rasa. Itu kalau sulfadiazin. Di kita Ya, sulfadiazin tuh nggak ada, Bu. Adanya sulfamezatin, sulfacetamid sama sulfamerazin. sulfacetamid, sulfamerazin, satunya lagi sulfa ini nggak? Sulfamezatin. Sulfamezatin. Oh ya wes, berarti itu Bapak skip ya. Sulfacetamid bentuknya kristal. Ya, warnanya nah yang di lab setamidnya sudah berubah menjadi coklat. Aslinya warnanya putih. Jadi besok dilihat ya, setamid itu di lab warnanya coklat, aslinya putih. Cuma kemarin kayaknya Mbak Salsa udah pengajuan, sudah datang yang warnanya putih ya. Kemudian baunya dia tidak punya bau, rasanya ada pahit asam. Karena ini kalau yang sudah berubah, ini kalau secara praktek, tapi menurut teoritis rasanya hanya asam. Kecut ya, setamidnya rasanya agak kecut. Sudah dicatat ya. Terus ada sulfamerazin. Sulfamerazin serbuknya halus ya, kemudian warnanya putih susu, tidak berbau, agak pahit. Nah, sulfamezatin sama serbuknya halus, putih, tidak berbau, kemudian dia pahit. Jadi nanti kalau misalnya dapatnya setamid enak gitu ya. Oh, ada kecutnya nih, kemungkinan besar dia setamid. Cuman besok nggak boleh dicicip ya. Soalnya barang kita banyak yang ide. Oh, kemarin aja Bapak sampai WA Mas Andi kehabisan bahan. Ya, jadi memang bahannya karena memang bahannya itu agak sulit ya untuk dapatnya. Jadi memang untuk organoleptis kami tidak sarankan untuk dicoba, tapi paling nggak teman-teman tahu teksturnya seperti apa, ya. Oke, karena besok rapelan sih, datangnya di ending langsung latihan ujian terus ujian, ya. Oke, oke, next. Berikutnya untuk kelarutan. Nah, kelarutan. Ya, jadi kalau ngomongin kelarutan, besok teman-teman pesan Bu Amal ini, pastikan kalau teman-teman mau melakukan bandingkan, maka jumlah zat pelarut dan jumlah zat terlarutnya itu disamain. Ya, supaya teman-teman tahu nih kategori dia larut, tak larut, atau sukar larut. Jadi, tipsnya yang pertama, ya, ini kalau ada Aquades gitu ya, ada HCl, ada NaOH, ada etanol, kan tadi kan di 4 kelarutan ya, maka tinggi pelarutnya disamain. Kalau misalnya Bu, saya nggak pakai tinggi, saya pakai berarti semuanya 20 tetes gitu ya. Kalau misalkan, oh ini Bu, saya mau 30 tetes, silakan, nggak ada masalah mau berapapun gitu ya. Jadi nanti silakan asalkan jumlahnya sama. Atau mau ngambil Bu, saya mau satu serutan gitu ya, satu ambil pipet terus langsung dikeluarkan semuanya, pipet panjang, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi usahakan tingginya sama ya. Kemudian sampelnya pun jumlahnya sama. Nah, saran Bu ya, maka yang masuk duluan zatnya. Jadi kalau ada sulfamezatin, sulfamezatinnya masuk duluan, sulfacetamidnya masuk duluan, gitu ya. Atau satunya lagi apa? Sulfamerazin masukkan duluan, gitu ya. Baru nanti dikasih pelarut, teman-teman kocok kuat. Ngocoknya, kalau memang kok dia kadang kan kayak kita bikin kopi atau bikin susu itu kan suka ada nempel di bawah ya. Teman-teman boleh pakai batang pengaduk, ya. Atau aman dikocok kuat seperti ini. Ya, kalau dengan dikocok kuat ternyata dia tidak larut itu artinya apa? Tidak berkurang sedikit pun jumlahnya, ya. Maka kategorinya tidak larut. Tapi kalau setelah teman-teman kocok kuat gitu ya, ternyata larutnya cuma sedikit, coba dia tambah reagen lagi. Ya, kalau dia ditambah reagen lagi semakin banyak yang berkurang, berarti dia kategorinya sukar larut. Ya, kalau dia dikocok sedikit berarti kategorinya dia mudah larut. Bisa ya. Jadi besok di lab tekniknya yang diperhatikan ya. Usahakan ya udah dikocok-kocok Bu tapi dia nggak larut ya udah ya. Kemudian untuk Aquades, HCl dan NaOH kalau zatnya larut dalam kondisi dingin berarti otomatis di panas dia larut nggak?
pasti larut ya. Jadi nggak boleh, nggak usah dilanjutkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, Bu, ini masih ada zatnya mau coba kami panaskan gitu. Panaskannya tetap pakai tabung yang tadi, nggak usah ganti tabung ya. Pakai tabung yang ada tadi, terus teman-teman panaskan. Kalau dia larut ya berarti memang dia larutnya dalam kondisi air panas. Karena beberapa zat memang larutnya dalam kondisi panas. Ya, tinggi larutnya sama. Ya, nih contohnya. Ya, dipanaskan. Ya, jadi teman-teman panaskan. Oke, besok praktek. Nah, untuk kelarutan, ya, dicatat ya kemarin ya. Jadi kalau misalkan ini suka apa ya tadi? Aku lupa. Oh, ini. Bentar, saya sneaking dulu. Oke, nah, hmm, kegedean yang ini ke sini yang sulfamel ya. Ini ke sini, sulfamethatnya ke sini. Untuk sulfacetamid, perhatikan deh, bandingkan bertiga nih. Ada sulfacetamid, ada sulfamerazin, ada sulfamezatin. Ya, kalau sulfamerazin dan esetamid itu semuanya, gitu ya. Kalau sulfacetamid dia mudah larut di dalam air. Ya, tadi kan rasanya kan agak asam ya. Berarti memang dia punya kecenderungan sifat asamnya. Jadi dia pasti larut. Ya, kemudian kalau sulfamezatin, ya, di sini dia sulfamerazin dia tidak larut ya dalam air. Tapi kalau sulfamezatin dia tidak larut dalam air dingin tapi dia larut dalam air panas. Jadi uji kelarutan ini bisa banget dipakai untuk membantu karena nanti teman-teman di lab tuh hanya dapat 2 sampel, warnanya putih semua. Jarang dikasih berwarna. Tugas teman-teman tuh mengidentifikasi siapakah dia, ya. Siapakah dia dari golongan apa. Nah, itu yang harus karena teman-teman masuk 1 kali latihan langsung ujian ya dan zatnya banyak tapi Bu Amel kasih clue khusus kelas sore kemarin udah Bu Amel janji tau nggak semuanya Bu Amel kasih poin-poin supaya teman-teman nanti fokus itu nggak terlalu luas gitu ya kalau kelas pagi itu bisa sampai 20-an jenis ya nanti kalau teman-teman Bu Amel kurangin lah ya kemudian ada asam ya sulfacetamid kalau dalam asam ya harusnya dia larut. Kemungkinan besar karena yang punya kakak tingkat kalian ini kok nggak larut karena warnanya aja udah berubah. Otomatis pasti struktur kimia obatnya sudah berubah. Ya, makanya kan kita nggak boleh makan obat ED. Ya, terus harusnya dia larut. Ya, dan memang dia praktis larut di semua pelarut. Kemudian kalau sulfamerazin dalam asam dia larut, dalam basa, gitu ya, dalam basa dingin atau tidak dipakai teorinya harusnya larut. Jadi secara semuanya itu dia tidak larut gitu ya. Dalam bahasa pun dia larut. Perhatikan strukturnya tadi ya. Strukturnya itu kan mengarah ke polar. Maka otomatis dia akan larut di dalam air ya, kemudian asam dan basa. Tapi memang benar dia tidak larut di dalam etanol atau metanol. Jadi dalam alkohol. Berbeda dengan setamid. Setamid tadi kalau dilihat imbus nonpolar, makanya dia di alkohol pun dia larut. Nah, sulfamezatin secara praktis dia tidak larut di dalam air dingin, air panas, asam dingin dan basa dingin, tapi mereka larut dalam kondisi panas. Ya, di etanol dia tidak larut. Ya. Oke, kita mulai ke pengarangan. Nah, teknik pengarangan tipsnya tadi pakai cawan perselen. Besok praktek ya, pakai cawan perselen. Tips aja, kemudian teman-teman panaskan di atas cawan perselen. Perhatikan warna lelehannya, bentuk dan aromanya. Terus catat pada lembar kerja.
Amati warna arang yang terbentuk, kemudian pastikan pada saat teman-teman mengamati besok, pada saat kita kan malam ya, malam nanti kalau mengamati warna lelehan boleh di bleach pakai HP, ya, di bleach pakai HP atau di bawah lampu langsung yang terang, ya. Jadi memang harus pengamatan kondisinya dalam kondisi yang bagus sinarnya, ya. Nah, untuk sulfamerazin, gitu ya, sulfamerazin ini warnanya mula-mula putih, ketika dia meleleh, dia kayak lelehan gula gitu ya, coklat kekuningan, terus ada asap, ya, ada warnanya putih, kemudian baunya menyengat, kemudian sisa pijarnya coklat kekuningan. Nah, ini yang harus hati-hati ya teman-teman. Ketika dia sudah meleleh semua, panaskan saja sebentar lagi, langsung diangkat. Jangan dipanjer terus. Kalau dipanjer terus, ingat namanya senyawa organik, komponen utamanya adalah karbon. Kalau dipanasin terus, pasti hitam semua, alias gosong. Contoh goreng telur, ya didiemin semuanya pasti ya jadinya hitam. Bayar ayam juga sama, semuanya kayak gitu karena dia ada karbonnya. Jadi kalau misalnya dibakar terus, dia akan kehitaman. Teknik. Ya, asal dia sudah leleh semua, panaskan sebentar, stop. Jangan dipanjer. Kalau dipanjer nanti pengarangannya teman-teman dapatnya hitam semua, alias gosong. Ya, besok hati-hati proses pemanasannya. Nah, untuk sulfacetamid nanti pengarangannya warnanya krem, gitu ya, mula-mula. Harusnya secara teoritis tadi setamid warnanya putih, ya. Ketika dia meleleh benar dia kuning kecoklatan, rata-rata seperti itu ya. Kemudian ada asap tapi tidak berbau. Harusnya ada asap ya. Ini bukan tidak, tapi harusnya ada asap ya. Kemudian sisa pijarnya warnanya coklat tua kehitaman. Ya betul. Ya. Terus kemudian sulfamerazin warna mula-mula putih susu, meleleh dia coklat kuning, baunya menyengat ya. Kemudian ada asap putihnya banyak ini. Kemudian warna akhirnya putih, meleleh kuning, ya, tidak berbau, asapnya putih. Secara teoritis harusnya sisa pijarnya coklat. Tapi ada kalanya gini, ini kalau mahasiswa memanaskannya agak kurang lama, takut gosong. Akhirnya udahlah gitu aja ya. Tapi harusnya agak sedikit kecoklatan. Ya, jadi manasnya mungkin apinya jangan kalau ini api, ya, manasinnya jangan digini, tapi sambil digerak-gerak gini ya teman-teman, supaya nanti seluruh area kena apinya. Jadi nggak salah satu tok gosong. Karena yang mau kita lihat adalah warna keseluruhannya. Nah, oke. Dah, sampai sini. Jadi catat ya. Oh, PPT-nya udah sempat Bu Amel bagi ya. Jadi teman-teman tinggal nyalin sebenarnya. Bu Amel lupa malah udah tak bagi duluan lah. Ya wes lah bonus ya. Oke. Nah, untuk 9 reaksi warna, untuk reaksi warna gitu ya. Jadi ada reaksi, apa aja reaksinya? Reaksi Kemudian ada reaksi dengan korek api, ada reaksi diazo, kemudian ada reaksi bromat, ada reaksi indofenol, kuprifil, ya. Kemudian ada reaksi pari, ada NaOH, reaksi dengan NaOH yang dididihkan, sama vanillin test. Sekarang Mbak mau tanya, udah baca bukunya dong? Reaksi DAP HCl caranya gimana? Reaksi ZAP, reaksi DAP HCl, caranya gimana? Terus diapain? Apa mau nyoba? Di panduan ada apa? Apa? Apa dah? Ingat nggak dah? Apa? Dah boleh, Andi boleh, Levi boleh. Ayo, Bintang lagi pelayanan. Nisa lagi pelayanan, Aul lagi pelayanan. Nah, yuk. Apa nih? Reaksi DAP HCl kira-kira ngapain? Ambil tabung reaksi. Terus kasih apa? DAP HCl DAP HCl. DAP HCl sama HCl beda nggak? beda. Beda. Ya, terus diapain? Udah, dikocok aja. Terus jadi warna kuning sampai jingga. Kalau kuning sampai jingga hasilnya positif atau negatif? Positif. Positif, ya. Kalau reaksi korek api, gimana caranya, dah? Yang Z plus HCl. Itu Ya, korek apinya dimasukin tuh, Bu.
Ya, apa dulu? Masuk ke mana? Diapain dulu? Masuk ke tabung. Masuk Ya, dulu zatnya, terus ditambah zatnya. Tambah? Ditambah apa? apa? Tambah apa ya? Ayo, tambah apa? Ditambah apa? Betul yang CL. masuknya. Terus, zatnya larut dulu apa enggak? Iya, Nah, iya, zatnya dibikin larut. Atau yang mana? Gen Z masih inget ini kan ya? Batang korek api ya? Masih nemuin nggak ya? Apa? Batang korek apinya yang mana? Itu kan ada dua tuh. Ada yang buletan hitam, coklat. yang Terus bulat ada kan, yang Bu. batangnya yang Yang habis buletan. terbakar. Dibakar dulu. Ya, aku lihat di YouTube dibakar, Ibu. Enggak, sebenarnya enggak. Yang di YouTube dibakar. Yang di YouTube dibakar. Heeh, Hah? dibakar dulu. Terus habis itu kan mati toh, terus dimasukin ke tabungnya. Oh gitu. Dicelup. Ada yang nemuin Aku lain nggak? lihat punya kakak kelas, kakak tingkat loh, Bu. Oh, itu salah. Itu yang salah. Jadi cukup zatnya dilarutin aja. Jadi kan itu ada bagian kayunya kan. Ada kayunya, ada ya natriumnya kan. Yang bulat yang buat keluar api itu loh. Itu dibuang. Ya, kalau nggak dibuang, itu yang jangan kecelup sama air. Jadi yang dilihat adalah perubahan warna di batangnya tanpa dibakar. Ya, yang kakak tingkat salah. Ya, jadi kalau dibakar semua warnanya hitam. Ya, jadi nanti itu diambil saja yang ininya, apa dah, yang batangnya dimasukkan ke tempat yang sudah dilarutkan tadi. Ya, terus dilihat reaksi dengan batangnya. Warnanya, kalau memang dia positif dengan uji korek api, warnanya nanti jingga. Ya, tapi ada banyak yang dia tidak menunjukkan warna perubahan warna. Ya, jadi dia bereaksi dengan batangnya. Jadi bakar ya. Kayak Babel tanya soalnya yang itu yang pas anak pandemi kayaknya. Jadi itu mungkin Kayaknya iya, salah. Bu, soalnya Heeh, maskeran. maskeran ya. Kayaknya sih iya sih. Soalnya pas yang itu dibakar terus dimasukin. Bukan gitu ya. Berarti yang untuk Jadi yang korek diambil apinya hanya itu dimasukkan ke dalam. dipotong ya Bu ya? Nggak dipakai ya Bu ya? Dibuang Di- ya? Dibuang boleh. Atau ini Mas Andi, tinggi tabungmu sama cairannya. Nggak usah lebih tinggi daripada tinggi batangnya. Yang kepalanya itu loh. Sehingga nanti kalau dicelupin, jadi yang kecelup hanya batangnya aja. Kalau Oh, nggak takutnya larut. Si itunya larut itu kan natrium toh. Ya, jadi nanti itu diusahakan tidak kontak. Oke, clear ya Anda semuanya ya. Jadi berarti besok jangan main indikatornya tuh melihatnya dari batangnya itu ya Bu ya? Warnanya itu. batangnya. Iya. Nah, ya, jadi pada batang korek apinya. Oke. Wah, harusnya video itu di take down ya. Oke, terus berikutnya ada reaksi diazo, hati-hati. Ada diazo, ada king. Kalau diazo gimana caranya? Coba dilihat di panduan. Diazo gimana caranya? Apa tambah apa? Mbak itu apa tambah apa? Dilarutkan dalam HCl2n dan 1 mili air Mm-mm. ditambahkan NaNO2. Natrium nitrit. Terus kalau ada yang pakai diazo A, diazo B, caranya gimana? Berapa perbandingannya? 1:2. Satu, satu Satu banding banding berapa? 4. 1:4. Hati-hati ya. Ya, yang disediakan di lab biasanya diazo A, diazo B. Ya, biasanya itu yang disediakan di lab. Jadi nanti pakai diazo A, diazo B. Tapi jangan kebalik jumlahnya. Kalau kebalik jumlahnya nanti berubah reaksi namanya reaksi King. Kalau King dibalik 4:1, tapi kalau diazo dia 1:4. Gampangannya 1 tetes diazo A, nanti ditambahin 4 tetes diazo B. Kalau 2 ya berarti 8 awalnya ya, tergantung jumlah zatnya. Jadi besok kalau mau cepat, karena Bu Amal zatnya dikit-dikit aja. Ya, Bu, jadinya cepet. Ya, itu ya. Oke, uji bromat. Yo, Lev, apa Lev? Uji bromat, Lev. Uji bromat, itu kayak apa ya, Lev? Yang kamu Senyawa baca. ditambah asam sulfat pekat ditambah kristal KBRO3, Bu.
Mm-mm. Yang diamati apa? Terjadi Yang diamati warna apa kira? coklat. Jadi warna coklat. Besok hati-hati ya. Kalau ini kan ujinya banyak pakai KBRO3. Ingat KBRO3 salah satu unsurnya atau salah satu atomnya adalah Br. Kemungkinan besar kalau direaksikan pasti dia nggak akan lepas dari melepaskan gas yang namanya Br2 atau bromin. Gas ini karsinogenik. Hati-hati ya, karsinogenik. Jadi besok kalau di lab ada yang namanya uji bromat atau pakai KBRO3, begitu udah dapat warnanya langsung disedot. Ya, kalau kecuali kalau kalian mau mempercepat kematian, ya maksudnya jangan ya, karena itu sifatnya karsinogenik gitu ya, Lev ya. Jadi besok kalau sudah dapat benar metodenya itu, kalau sudah dapat biasanya dia jadi coklat dan diiringi dengan pelepasan gas, udah langsung buang aja. Ya, langsung dilarutkan dengan air, langsung buang cuci tangan, ya. Karena zat gasnya itu yang bahaya. Gasnya itu yang dia kalau terakumulasi di dalam tubuh, dia punya potensi karsinogenik atau menyebabkan kanker. Iya, indofenol. Cara reaksi indofenol. Indofenol apa tambah apa? Reaksi indofenol. Saya tambah NaOH. Zat tambah NaOH. Sudah tambah NaOH doang. Kemudian indofenol itu tadi ya. Apa? Bisa diulangi? Indofenol. Zat ditambah. Tambah NaOH atau NH4OH hingga alkalis, lalu ditambah salt iodi hingga kuning Eh, muda. hmm? Alkalis. Alkalis itu apa sih artinya? Bersifat alkalis. Bersifat alkalis itu artinya alkalis. Basa. Ya, saya bersifat basah ya. Kalau basah gimana nanti? Caranya nanti kalau mau, silakan dicek merah apa biru. Mau tahu dia alkalis. Lakmus merah dan biru tetap sama ya. Jadi harapannya lakmus merahnya menjadi biru, lakmus birunya tetap biru. Ya, itu menandakan kalau si reaksimu tadi sudah berubah menjadi reaksi alkalis. Ya, kemudian nanti baru dilihat hasilnya seperti apa. Kalau cup refill, gimana caranya? Cup refill? Reaksi kuprifil. Reaksi kuprifil, bagaimana cara reaksi kuprifil? 25 sampai 50 miligram zat dalam tabung reaksi Mm-mm, ditambah 2 mili air, mm-mm. dipanaskan sampai mendidih. Oke, kemudian, Tambah 2 tetes NaOH, dinginkan. kemudian, Dinetralkan dengan HCl kan nggak dengan HCl? Terus tambah 1 tetes CuSO. 4. Yes, betul. Ya, jadi caranya seperti itu. Atau besok biasanya ada reagen kuprifil. Atau kalau nggak ada kuprifil, minimal ada CuSO4 1%. Bisa dua cara ya. Cara yang pertama tadi, itu artinya nggak, ya, walaupun tulisannya 25 sampai 50 miligram, itu nggak harus teman-teman timbang ya. Jadi boleh seujungnya aja diambil ya. Atau mau gampang, tadi adalah zatnya gitu ya. Ada juga caranya adalah zatnya teman-teman tambah beberapa tetes CuSO4 1%. 5% boleh nggak Bu? Ya boleh-boleh aja sih, mana aja boleh ya. Terus ditambah NaOH berlebih, artinya NaOH-nya banyak. Ya, amati ya, harusnya kalau positif, kalau CuSO4 kan warnanya biru. Ingat nggak dulu kalau pas katian anian dia warnanya kan biru gini ya. Hmm, biru ya. Kalau misalkan apa namanya ya, jika positif warnanya akan terbentuk biru sampai dengan violet. Ya, oke. Itu. Terus berikutnya, uji apa lagi?
Ada uji pari. Pari ini pembentukan warna merah ya, merah jambu, merah apa gitu tergantung konsentrasinya. Kadang ada violetnya. Reaksi pari sama zat ditambah dengan reagen pari ya. Terus teman-teman amati ya. Ya, umumnya dilarutkan dalam alkohol ya. Kemudian jangan lupa setelah tambah reagen pari teman-teman tambah amonia pekat. Jadi nanti ngambilnya di lemari asam. Terus teman-teman panaskan, diamkan sesaat. Warnanya apa? Itu adalah reaksi pari ya. Oke. Next, ada NaOH. Ini ada kata-kata mencium bau ya. Ada bau amonia. Berarti ditambah NaOH kemudian dididihkan. NaOH-nya itu cair ya. Dididihkan. Tugas teman-teman itu adalah mencium saja baunya ada bau amonia atau enggak. Jadi dikibaskan ya. Kemudian kalau tes vanilin ini adalah kristal ya. Tes pengamatan kristal nanti bisa dilihat. Caranya nanti zatnya taruh di kaca objek kelas tambah dengan H2SO4 encer ya. Kemudian taburi serbuk vanilin, terus di atas pembakarnya dipanaskan sampai dia larut, jangan sampai gosong. Kalau nggak nanti kristalmu hitam, nanti Mbak Melka tunjukin pengamatan kristalnya. Nah, ini ya hasilnya ya, Dava Cl semuanya mengarah di oren, ya, korek api, ini di batangnya ya sayangku ya, di batangnya berubah semua jadi oren. Untuk diazo, diazonya sama-sama merah frambos tuh merah, kayak merah Fanta, ya, merah frambos gitu ya. uh, Biasanya intensitasnya beda-beda, tapi ditambahkan itu jumlahnya sama. Pasti nanti akan ada intensitas warna yang berbeda. Tapi kalaupun tidak, maka teman-teman cukup bilang itu adalah merah rambus. Terus untuk uji bromat semuanya menghasilkan warna coklat, ya. Kemudian indofenol. Nah, indofenol itu harusnya tiga-tiga ini memberikan kesan yang berbeda. Kalau dia tadi sulfa apa yang depan ini? Sulfacetamid ya. Sulfacetamid teoritis ya. Kemudian sulf ini mezatin ya. Mezatin itu coklat lama-lama keunguan, yang merazin merah rose lama-lama ungu merah kecoklatan. Jadi nanti yang beda itu adalah reaksi indofenol. Nanti lihat polanya. Kalau kuprifil semuanya biru ya. Reaksi pari ini juga reaksi yang khas. Jadi reagen ini boleh kamu kasih tanda teman-teman. Kalian kasih tanda aja. Ini adalah reaksi khas ya. Kalau dia hijau toska berarti sulfacetamid. Kalau dia violet ya, violet violet ungu ataupun violet biasa gitu ya, itu dia ke sulfamezatin atau merazin. Cuma besok di praktek untuk yang sulfa yang ujungnya apa? Merazin ya. Ini dia condong ke merah jambu jernih. Jadi ini bisa dipakai untuk uji beda. Jadi kalau nyari uji beda tuh yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Vanilin bisa dilihat warnanya. Semua yang tidak berbau adalah yang mezatin. Dia nggak bau amonia. Ini berarti bisa dipakai untuk membedakan sulfa mezatin dari sulfa lainnya. Jadi dititani ya sambil ditandain ya. Ya kemungkinan besar sulfa bakal keluarin pas ujian. Terus kemudian untuk yang vanilin ya ketika diamati sulfacetamid dia kuning tapi dua temannya itu warnanya merah. Jadi nanti punya beda, boleh teman-teman stabiloin. Itu kan bukunya teman-teman toh. Teman-teman stabiloin itu supaya nanti atau teman-teman apa kasih tanda terserah. Intinya adalah untuk teman-teman bisa paham gitu ya. Apa namanya? Ciri bedanya apa. Karena nanti itu jelas ada caranya gitu ya. Nah, untuk reaksi kristal nih. Reaksi kristal, Mbak merasa udah punya pengalaman semua ya bikin kristal. Jadi prinsipnya jangan sampai ada gelembung. Untuk reaksi-reaksi yang memang butuh waktu lama, silakan dikerjakan di awal. Tapi kalau ini kan kebetulan tidak ada yang lama gitu ya. Jadi nanti boleh dilakukan saat itu juga. Ya, zatnya tipis aja. Bu Amel mau tunjukin. Jadi kalau zatnya banyak, nanti biasanya tampilannya akan menumpuk. Ya, yang kita inginkan adalah dia tipis terus kita bisa spesifik ke satu kristal. Nah ini yang Bu Amel bilang. Yang Mas Andi nyari mau ada nggak ya Bu ya? Mhm. Agak susah memang bukunya jadul-jadul semua. Ya, Bu Amel tuh kehilangan. Terus ada banyak foto tapi
karena laptopnya hang ya udah hilang semua datanya. Ya, lebih bentuknya ya ada sulfadiazin, merazin, mezatin, gitu ya. Jadi nanti memang punya bentuk yang khas. Ya, nanti kita lihat nih contoh. Nih yang kemarin ya. Ini sulfamezatin, merazin. Sulfamerazin itu punya khas seperti ini. Nih. Ngek, ya. Jadi dia ada pecahan gompelnya merazin dan dia banyak ya. Kayak di sini digambarin tuh sama Bu Juli. Bentuknya ada sek-sek gitu ya. Ada segitiga gitu. Apa kok segitiga sih? Segi empat tapi ada masuk ke dalamnya. Ya. Nah ini ya. Ini sulfamerazin yang ditemukan kelas pagi pekan ini gitu ya. Jadi yang dilihat ini loh. Nah, ini kalau dia banyak tampilannya kayak gini. Kalau dia sedikit di zoom diperbesar, harusnya bentuknya seperti ini. Jadi kadang kadang di foto terus teman-teman zoom sendiri. Boleh kayak gitu ya. Atau teman-teman atur pembesarannya lebih besar lagi. Terus cari lagi kristalnya. Ya dicari kristalnya yang mana yang memang menunjukkan gambar kristalnya. Jadi kalau sulfamerazin seperti ini. Ya, terus ini lihat, ini ada sulfadiazin dua-duanya, ada tiga malah ya, ada sulfadiazin, diazin, diazin. Bentuknya bagaimana? Kalau yang di sini kan sebelumnya dia bentuknya seperti jarum, jadi kayak micin panjang-panjang. Kalau tampilannya kayak gini, apa ya susah ngelihatnya, ya. Ya makanya tipis aja gitu ya. Nah ini ada Diazin yang dua mana, yang Bu? bagus nih, diazin yang ini, satu, dua, tiga, jarum, Itu kalau bentuknya jarum, kalau secara teorinya seperti apa, Bu? Jarum. jarum, jarinya jarum. Cuma kalau misalnya kebanyakan jadinya kayak gini. Jarumnya banyak ya, jadi nggak kelihatan. Nih, gua ambil zoom. Dia, cuma kan karena dia naburinnya banyak, keamatnya kayak gini agak susah gitu ya. Kalau dia sedikit, nih, lebih kelihatan kan jarum-jarumnya ya. Lebih sedikit lagi. Nih, ya. Ya, jadi yang bentuknya kristalnya jarum. Teoritisnya memang jarum. Nah, ini tadi sulfamezatin. Nih, yang ya, kadang ada kotor-kotornya kayak gini. Nah, kotor-kotornya ini bukan nggak semuanya ya. Makanya besok kalau mau memakai itu benar-benar kondisinya pastikan kaca preparatnya baru. Terus areanya jangan dipegang. Kalau dipegang udahlah nyampur macam-macam dia. Terus pastikan ketika teman-teman nyipet reagennya, pastikan bahwa tidak ada kondisi. Kadang kan reagen itu suka ada yang ngendep toh. Endapannya jangan diambil. Jadi cuma cairnya doang yang di atas. Jadi biasa tasnya aja karena biasanya di dasar itu suka udah ada banyak macam-macam gitu ya karena kan dipakainya rame-rame. Nah biasanya sih kadang ada aja tuh yang suka salah masukin ya. Terus yang ini yang sulfamezatin, ini contoh, ini yang kalau banyak. Oke, tadi udah di screenshot belum? Soalnya Mama nggak nambah ini. Sulfadiazin sudah di screenshot putarannya. Jadi ini ya, dia benar-benar jarum. Atau boleh yang ini. Oke, yang ini juga boleh. Tapi yang digambarkan adalah yang bentuk jarumnya ini. Nih, kelihatan ya, panjang-panjang. Ini kalau dia tadi banyak. Oke. Merazin, merazin sama kayak yang PPT yang Bu Amel share gitu ya. Jadi kalau jumlahnya banyak seperti ini, jadi bentuknya kalau mau bagus seperti itu. Kadang kristal bisa pecah loh ya teman-teman. Em, Pembuatannya nggak bagus, dia sangat pada saat nutup dia rapuh bisa pecah, bisa aja. Makanya nanti biasanya suka dilihat serpihan-serpihannya. Nah ini yang sulfamezatin ya. Ini ada dua sulfamezatin. Yang mana nih? Gitu ya. Yang sebelah kiri ini terlalu banyak pengotor. Yang ini terlalu banyak pengotor. Ya. Yang benar yang ini. Yang kelihatan nggak yang bening? Yang transparan kecil-kecil. Kalau yang bulat ini, yang bulat ada hitamnya, itu bukan kristal ya sayangku. Itu adalah gelembung air. Ya. Jadi yang dilihat adalah yang kristal-kristal kecil-kecil ini. Ini adalah sulfameza. Ya, bisa ya. Berarti yang di approve yang ini ya, yang diambil yang ini. Kalau yang ini
Bukan salah, tapi dia terlalu banyak pengotor sehingga nanti bingung teman-teman yang mana yang kristalnya. Karena nah, ya, sulfamezatin bentuknya seperti ini. Jadi ada puing-puing kecil-kecil ini. Kalaupun ada yang gompel-gompel kayak tadi, dia ada garisnya. Itu yang membedakan dia dengan sulfa lainnya. Ya. Ini kebanyakan sih yang keluar yang ini, yang bening-bening. Oke, yes. Oke, yang tugas ini sudah selesai toh. Udah dikerjain toh. Oh, Bu Amel malah bagi PPT ya, bahagia sekali. Ini nanti Bu Amel bukakan linknya di Zoom, kok di Zoom di add link, silakan diupload. Mau deadline kapan? Besok pagi atau mau malam ini? Mau langsungan diupload? Besok aja Bu, malam Bu. Besok malam, wes mundur sehari ya. Ya, nek wes kelas sore ki oke, tawarannya boleh ya. Oke, Bu Amel bukakan nanti sampai dengan besok malam ya, 23.59 silakan diupload dilengkapi. Nanti di-share ya Mas Andi ya. Ya. Ibu. Untuk minggu depan Bu Amel minta topiknya adalah golongan fenol ya. Fenol dan alkohol. Dua ya. Fenol dan alkohol. Coba teman-teman isi dulu sendiri, terus nanti kita cocokkan pada saat sesi Zoom seperti ini. Seperti itu. Ya. Oke, PR-nya besok malam, terus minggu depannya tolong dipelajari fenol sama alkohol. Oke, ada pertanyaan sebelum Ada gua Bu, mengakhiri? mau nanya Bu. Boleh, Mas Andi. Bu, yang reaksi iodoform itu kan zat plus Iodoforum, kenapa? zat Mm-mm. plus NaOH. Mm, dua Terus sifat. ya, terus setelah itu kan hingga alkalis Mm-mm. dulu. Dilihat alkalis apa enggak dulu kan Bu. Mm-mm. Terus lalu baru ditambah sol iod. Lihat, Gimana Bu? tahu alkalis sama nggak alkalisnya, ngelihatnya pakai apa? Pakai kertas lakmus. Mm-mm. Kan warna Terus, biru gitu kan. terus, Terus kalau misalnya sudah alkalis itu ditambahi sol iodi itu soal iod tuh iod. Terus, sampai warna kuning gitu Bu. reaksi apa tadi? Indofenol tuh? Iodoform. Iodoform. Putus apa Mas? Reaksi yang mana? Yang, Iodoform. iya, iodoform yang nomor 22 itu kan Bu. Halaman 22 tuh iodoform. Indofenol kita. Kita Oh, kita indofenol. indofenol. Oh, maaf, maaf. Ah, Oke, oke, oke. nggak apa-apa. Kita indofenol. Oke. Ada mirip-mirip ya. Kalau iodoform ya, tapi kalau untuk indofenol gitu ya. Oh, iya. Jadi nanti memang ditambahkan NaOH ya. Jadi hati-hati ya. NaOH buat ya. Nanti warnanya sesuai yang tadi ya. Jadi ya Bu, pokoknya nanti ah terus kalau misalnya kejadiannya ya Bu ya, seperti tadi banyak pengotornya, kita ulang dari awal Bu berarti Bu. iya, kalau kesulitan ya. Jadi kalau misalnya enggak atau enggak kamu foto terus kamu cari lagi area-area biasanya di area-area pinggir. Pinggir itu biasanya suka ada. Jadi diputar aja nanti pas pengamatan. Tapi memang itu skill sih, Mas. Mudah-mudahan begitu masuk langsung bisa ya. Karena megang mikroskop itu kan itu juga satu pekan, pekan satu, pekan kedua tuh masih nyari-nyari. Nanti udah pekan berikutnya mereka udah lincah banget nyarinya. Tapi insya Allah udah pada bisa kan, udah pernah pakai mikroskop. Ya rakyat yang satu semester 2 kali, ya lumayan lah ya. Ya. Itu aja nggak ketemu loh Bu. Salah semua. Apa? Yang apa? Itu aja kemarin pakai Microsoft malah nggak ketemu semua. Oh iya, Iya, pas mikro. ya besok belajar lagi gitu ya. Tapi memang biasanya kalau kimia farmasi itu ketolongnya sama 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 mikroskop ada kristalnya. Ya nanti besok ya rakyat yang warna. Nanti banyak kok, tenang-tenang. Cuma nebak, ini ada 2 bubuk putih. Siapakah dia? Kayak katian anion kan cair. Siapakah dia? Kayak gitu kan. Ya kalau ini kan bubuk, ya nebak bisa paling enggak ya. Bisa bisa. Bisa nilainya A. Ya. Ya toh, ya sok banter-banternya B plus karena nggak ngumpul tugas. Ya, tapi kalau misalkan kalau yang lain kan aman. Oke, gitu. Kalau ada lagi, Latifah mungkin mau nanya, Aul, Bintang, ada pertanyaan?
Tadi udah dinego Mas Andi ngumpul tugasnya untuk hari ini kok minggu depan. Besok, Malam. besok malam sebelum 23.59 Bu Amel setting sekarang. Silakan di-upload, dilengkapi ya. Terus yang minggu depan tolong pelajari dulu, baca dulu tentang fenol sama alkohol. Minggu depan kita mulai jam setengah 4 ya, setengah 4 jam 4 ya. Besok Bu Amel kabari lagi gitu ya. Soalnya ternyata Bu Amel tuh ada kelas sana, terus lari itu nggak cukup ternyata. Pada rumahnya deket ya. Jadi nanti kayak gitu aja dulu. Kalau nggak ada, perkuliahannya boleh diakhiri? Boleh. Boleh. Oh, Boleh, Latifah Bu. baru nongol, boleh. Oke. Maaf ya Bu Amel, tadi Iya, rame. boleh. Alhamdulillah rame. Ya, dapat insentif nanti. Ya rame disyukuri Alhamdulillah. Nanti bisa difoto sendiri ya rekamannya untuk yang Mas Andi udah ngerekami. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Amel. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi sehat-sehat wabarakatuh. dan selamat belajar lagi. Saya izin live ya. Iya, Bu.